orang bisa disebut sebagai blater yang saya simpulkan dari penjelasan Kak Rozaki itu tentang pengaruhnya. Pertama itu pengaruhnya yang pernah membunuh orang atau pernah carok dan menang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Tadabbur Paksaan. Pemirsa, Tadabbur kemarin sampai masuk ke masa al-usrul akhir. Saya sebelumnya Tadabbur itu sendirian di sini, pemirsa Tadabbur. Tapi sekarang karena saya awalnya sempat membuka salah satu jurnal milenial gitu ya, ada tulisan tentang blater dan murji'ah. Itu digatuk-gatuk, no ini pasti ada alasan kan gitu ya. Ini menarik buat saya sehingga saya mengundang penulisnya yang kebetulan adalah adik saya sendiri, ketua FKDP, Forum Komunikasi Dosen Peneliti Madura. Gitu ya. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya menemukan itu Dindaku. Kan betul ya ketua FKDP ya. Ya, FKDP. FKDP Madura. Gitu. Tapi sebelum masuk biar lebih terkenal lagi gitu ya, perkenalkan diri Dindaku, dengan Dindaku, akademisi. Oke, terima kasih Kanda Aliman Haris. Saya Muniri, biasa dipanggil Muniri Fakot. Panggilannya justru lebih panjang. Saya mengajar di salah satu kampus swasta di Bangkalan, Stai Al-Hamidiyah, Senasen Konang. Jadi sebagaimana dosen itu harus punya karya ilmiah, dan bagi yang menerima sertifikasi dosen itu harus sekitar per 6 bulan itu harus menghasilkan tulisan, entah itu buku atau dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, yang saya tulis ini juga sebenarnya pemenuhan beban kerja dosen, tapi juga ada sesuatu yang menggerakkan saya. Kenapa saya sangat ingin membahas tentang blater ini, karena blater ini sangat umum sekali di Madura ya umumnya, dan apalagi di Bangkalan juga kita sering mendengar kosakata blater. Dan saya coba mencari, ada banyak penulis yang mengkaji tentang blater itu, termasuk yang paling fenomenal itu adalah karya dari Kakanda Abdul Rozaki yang sebagai dosen di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Kayaknya beliau sekarang. Oh, gitu ya. Wakil rektor atau gimana? Tapi apa namanya? Jabatannya sudah situ, tidak hanya dosen sekarang. Ya pokoknya beliaunya luar biasa dari karya dua karyanya itu. Jadi itu ya yang menggerakkan ya, tentang yang saya lihat karena saya tidak hafal, karena hafalan saya memang tidak kuat gitu ya. Judulnya kalau saya titik temu apa ya tadi barusan? Karisma Kembar. Titik temu blater dan murji'ah. Ya. Titik temu perilaku pandangan hidup ya. Ya, pandangan. Titik temu pandangan hidup. Di sini barusan. Itu pemirsa. Menurut saya ini menurut saya kan sesuatu yang menarik gitu ya. Menarik dan perlu ditadabburi, karena ini bulan puasa perlu iki-iki, perlu betul-betul dipikirkan secara matang, dianalisis iki-iki pelempuk betul nggak apa yang menjadi yang ditulis oleh Dindaku ini. Makanya saya ajak tadabbur di sini bulan puasa. Menurut saya ini sesuatu judul yang menantang, menurut saya menantang. Wong titik balik, titik temu pandangan hidup
kalangan blater dan pemikiran murji'ah. Pemikiran murji'ah. Nah, ini kan apa namanya? Menantang, ini judulnya menantang. Makanya perlu ditadabbur. Dindaku, sebetulnya Dinda Moniri itu melihat blater itu makhluk apa sebetulnya secara definitif menurut Pak Dinda Moniri? Ya, saya merujuk tulisannya Kanda Rozaki ya. Beliau sebenarnya tidak memberikan definisi yang saklek, cuman memberikan karakteristik pada blater itu, yang dimaksud blater itu seperti ini gitu. Artinya Pak Rozaki tidak mendefinisikan blater itu secara jami mani gitu. Iya, belum menurut ya. saya. Menurut saya. Dinda Moniri gitu, karena urusan ilmu ini kan beda-beda nanti perspektif. Lanjut Dindaku. Di bukunya itu Rozaki membahas tentang blater itu, antara lain itu ada blater kene, ada blater raja. Oh, kategorisasinya. Blater gitu ya. Yang membedakan blater kene dan blater raja itu biasanya di jangkauan sosialnya, pengaruh sosialnya juga, terus kemudian lingkar pengaruhnya yang membedakan apa sih kampung, apa sih desa, apa sih kabupaten gitu ya. Nah, itu sudah diperjelas. Kalau tingkat desa hanya jangkauan sosial atau pengaruh sosialnya itu di tingkatan desa saja, itu blater kene. Oh, blater kene. Kalau sudah jangkauannya melintasi desa, antar desa itu sudah blater raja. Masuk kategori blater raja. Nah, yang saya tanyakan itu blater itu apa? Nah, blater itu apa sebetulnya? Kan di sini sebetulnya titik temunya kenapa tulisan ini muncul, kenapa tulisan ini ditulis oleh Dinda Moniri gitu ya. Nah, perspektif yang dibangun oleh Dinda Moniri tentang masalah blater itu bagaimana gitu, sebetulnya? Ya, tetap sebenarnya saya mengacu karena saya mengulasnya ini berdasarkan metodologi ilmiah yang mereferensikan tulisannya Bang Rozaki, Kak Rozaki. Jadi saya mengutip itu dari Kak Rozaki tentang blater. Jadi penamaan tentang blater itu orang bisa disebut sebagai blater, yang saya simpulkan dari penjelasan Kak Rozaki itu tentang pengaruhnya. Pertama itu pengaruhnya yang pernah membunuh orang atau pernah carok dan menang gitu. Oh gitu. Itu salah satu syaratnya. Ya, terus kemudian sejahtera secara ekonomi, pernah mendamaikan konflik sosial dan mempunyai pertemanan yang luas. Oh, itu kriteria blater menurut yang dibangun oleh Mas Rozaki. Ya. Memang saya dulu tidak pernah ditadaburi, baca-baca sekilas saja gitu ya. Tapi ini kalau ditadaburi, tapi ini kan sudah menjadi karya ilmiah sudah kan. Dan itu dijadikan literasi oleh Dinda Moniri. Dalam pikiran nakal saya, saya kok nggak setuju dengan kriteria. Gimana Dinda? Ya, saya sebenarnya juga tidak setuju. Oh, gitu, tidak ya? setuju kok Harus membunuh orang. Kok sebegitunya ya, syaratnya begitu berat dan keras. Tapi ternyata di tengah masyarakat kosakata itu sering muncul dan gampang muncul, itu blater, ini blater kan sering seperti itu. Memang familiar di masyarakat. Iya. Tapi definisi memang secara umum secara jami mani belum dirumuskan oleh Bang Rozaki ya. Saya kira belum. Tapi kriteria tadi itu justru sebetulnya ingin mengantarkan nanti menjadi definisi sebetulnya ya. Tapi bukan definisi secara tertulis, tapi definisi secara perspektif menurut saya. Dia ingin mengantarkan kita tentang blater dalam perspektif, bukan definitif. Saya melihat begitu. Kenapa ada harus membunuh orang, harus soki. Kan gitu. Iya. Harus tapi itu nanti bisa fatal gitu. Perumusan definisi itu kalau memang berangkat dari kriteria. Kalau kriterianya salah, definisi pun salah. Maka ikut salah itu. Maka itu akan salah.
Tapi Gitu. Mas Rojaki kan berani menulis semacam ini kan mungkin dari sebuah amatan dan lain macamnya bahwa yang dimaksud dengan blatter itu seperti ini kan begitu ya. Ya. Amatan. Cuma ini menurut saya pribadi memang menimbulkan sebuah pertanyaan besar gitu ya. Masa seperti itu gitu. Masa seperti itu. Tapi menurut Dinda sendiri kan memang menimbulkan pertanyaan sebetulnya blatter Masih itu. muncul pertanyaan. Bahkan begini Dindaku, blatter itu dalam perspektif bukan definisi ya. Perspektif masyarakat umum ada yang kata bajingan itu blatter. Pernah dengar nggak? Pernah. Ya begitu kan, yang umum Iya, gitu kan. Iya, yang umum gitu. Yang maleng itu yang blatter, kelompok blatter. Apa ya? Blatter itu dianggap sederhananya dianggap sebagai kelompok hitam. Ya, hitam. Ya. Golongan hitam gitu itu blatter. Pengelompokan itu adalah perspektif kita meskipun itu saya tidak tahu apakah itu betul-betul merepresentasikan keberatteran atau tidak. Tapi di sisi lain juga banyak masyarakat yang orang blatter itu sopanan bikiai. Ada juga begitu. Iya, iya. Ini nggak bingung nggak kita? Ini kan bingung. Nah, saya tetap merujuk ke ini ya, ke Pak Rozaki. Membedakan blatter kene, blatter raja dan bajingan. Nah, ya, gitu. ya. Jadi Blatter kemungkinan bajingan. Tiga itu ya. tiga. Jadi yang dimaksud orang yang anggaplah yang membuat huru hara sosial gitu ya, seperti yang terindikasi kemalingan itu perbuatan bajingan bukan blatter. Nah, gitu. Kesimpulannya seperti itu. Kalau memang yang dimaksud Kak Rozaki itu bahwa bajingan itu ya akrab sekali dengan kriminalitas, tapi di satu sisi kebanyakan proses menuju blatter itu dari proses menjadi bajing dulu. Oh gitu. Dari bajing dulu. Cuman nanti bedanya ketika berproses dari bajingan terus kemudian menjadi blatter, setelah menjadi blatter itu biasanya mulai sedikit demi sedikit meninggalkan hal-hal yang berbau kriminalitas. Itu yang disampaikan Kak Rozaki kayak gitu dalam bukunya. Gitu. Jadi ada perbedaan yang ketat di sini. Terus juga hasil wawancara saya dilihat ada salah satu blatter yang mengatakan bahwa beda bajingan dengan blatter itu beda. Hampir sama dengan yang disampaikan Kak Rozaki. Jadi blatter itu lebih pada ketokohan sosial, cuman di barisan yang hitam gitu. Di barisan hitam. Blatter itu semacam itu. Ternyata blatter itu makhluk halus ya, masih belum ketemu. Masih belum. Karena begini, mendefinisikan blatter kalau semacam tadi itu seperti apa yang kriteria yang ditulis oleh Bang Rojaki, mohon maaf, itu memang menimbulkan banyak pertanyaan. Masa orang harus membunuh orang dalam macamnya. Sementara blatter sendiri itu dalam sosial masyarakat Madura itu sangat familiar sekali gitu ya. Bahkan ini dianggap sosok penolong, yang segala macamnya blatter ini. Bahkan sopannya pun ya sering kita dengar waktu sejak kecil itu Mumbi Ustadz sopanan blatter kan gitu kan, sering bacaan begitu kan orang-orang. Berarti blatter ini sebetulnya makhluk yang sangat luar biasa sebetulnya. Tapi kalau definisikan seperti ini kan logato, Dinda. Kan logato menurut saya. Tapi titik temunya kayaknya ini dunia hitam gitu ya. Ya kalau saya coba memberikan istilah baru gitu yang saya pakai meminjam istilah dalam puasanya awam, puasanya hawasul hawas itu kalau mau diratakan gitu ya, bajingan, blatter kene, blatter raja itu dianggap satu mewakili dunia hitam, maka kriterianya itu yang kelas bajingan itu hitam, yang kelasnya awam. Terus yang blatter kene itu yang hawas, agak khusus gitu ya. Sudah kalau dianalogikan dalam puasa itu dia sudah masuk pada meresapi puasa gitu. Lah kalau yang ya hawasul hawas itu blatter, yang sudah blatter lecek blatter.
Bisa. Oh, jangan-jangan maaf begini, Dindaku. Ini mohon maaf pemirsa Tadabur, ini karena memang kita mentadabur tentang masalah tentang blater dan murjiah ini tentang masalah pandangan hidup. Nah, ini adik saya sendiri, Dinda Moniri ini memang orangnya peneliti dan juga penuh dengan literasi, makanya saya ajak untuk tadabur bersama di sini. Dinda, saya pernah sering, bukan hanya pernah, setiap hari itu mendengarkan YouTube pengajian Gus Baha gitu ya, YouTube Gus Baha. Dalam sesi salah satu tema pengajiannya itu bicara masalah jin dan manusia, jin, setan dan manusia gitu. Lah, jangan-jangan blater ini sama dengan setan, Dinda, dalam pengertian definisi. Gus Baha menjelaskan begini, bahwa setan itu sebetulnya bukan makhluk. Setan itu sebetulnya ada perilaku dan sifat. Karena setan itu sebetulnya minal jinnati wan nas. Bisa dari manusia, bisa dari jin gitu. Tapi kalau bicara iblis beda. Ini makhluk memang. Iblis ini pekerjaannya ya setan murni. Karena iblis. Pekerjaannya iblis itu setan murni, ya setan terus. Rusak ya jahat lah, kalau gitu jahat lah, dalam kategori jahat. Iblis. Manusia ini bisa menjadi setan, jin juga menjadi setan. Nah, jangan-jangan blater ini kan definisinya belum, meskipun Mas Rojaki kan belum jamimani kan. Jangan-jangan blater ini sama dengan setan. Mohon maaf ya, bukan sama setan tapi definisinya ini adalah seorang sosok yang memang tidak bisa dicari figurnya bagaimana. Tapi ini sebetulnya jelas dalam perilaku dan sifat. Bahwa itu blater itu sifat, bukan orang ternyata. Jangan-jangan begitu, Dinda. Jangan-jangan. Ya, kalau lagi-lagi kita merujuk ke definisinya Kak Rozaki ya. Kalau memang faktanya seperti itu temuannya Kak Rozaki untuk menjelaskan sosok blater itu, yang saya tahu mungkin juga Kak Aliman juga di masyarakatnya sendiri juga mencoba mencari tahu tentang pengertian blater itu seperti apa. Saya kira karena begitu seringnya kosakata blater itu muncul di tengah masyarakat, saya kira ya mohon maaf, kriteria yang diajukan oleh Kak Rozaki ini sulit ditemukan. Sulit ditemukan. Iya. Artinya ini makhluk yang sulit ditemukan, tapi itu dibicarakan dan dibuat kriteria semacam ini justru ini semakin gimana gitu dalam pikiran kita. Ya jangan-jangan yang disampaikan tadi Kak Aliman tentang penjelasannya Gus Baha itu bisa jadi yang dianggap gitu ya. Blater itu bukan sosok. Iya, bukan makhluk. Bukan makhluk. Tapi perbuatan. Jangan-jangan begitu. Karena menurut hasil wawancaranya Dinda Moniri tadi itu kan sempat bilang bahwa blater itu beda dengan bajingan kan. Tapi bajingan itu sering dibilang blater, itu ya kan? Ada orang yang bilang katanya Dinda Moniri, blater itu beda dengan bajing. Kan gitu kan? Tapi bajing sering dibilang blater kan dengan orang-orang umum maksudnya. Iya kan? Iya. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak jelas, Dinda. Kan gitu, Dinda. Sehingga untuk meluruskan definisi blater ini kalau itu direpresentasikan pada sebuah sosok atau figur, di mana yang ada blater sekarang ini? Di mana artinya blater? Coba kita bedah sedikit ya, kriteria yang diajukan Kak Rozaki ini tentang pernah membunuh orang. Justru banyak blater yang nggak pernah bunuh orang. Terus kemudian sejahtera secara ekonomi, ada banyak yang miskin tapi blater. Ya betul ya. Ya pernah mendapatkan konflik sosial. Ya ini mungkin ada masuk ya. Dan mempunyai pertemanan yang luas. Ini masuk. Untuk kata dua kriteria yang sebelumnya itu pernah membunuh orang atau caruk menang, terus kemudian sejahtera secara ekonomi, saya kira ini yang perlu pembuktian lebih lanjut. Dan tidak hanya blater, Ustadz dan Kiai juga begitu kan. Dia punya pengaruh kan gitu kan. Iya. Artinya mohon maaf Bang Rozaki, mohon maaf, ini
ini tadabbur paksaan kan. Dan sebetulnya bukan mengoreksi terhadap tulisnya Mang Rojaki, tapi kebetulan tulisnya Mang Rojaki dijadikan sebuah referensi oleh Dinda Moniri di dalam tulisannya yang berjudul Titik Temu Pandangan Hidup ke Kalangan Blatter dan Pemikiran Murji'ah. Tapi ternyata di sisi definisi masih belum kita menemukan secara utuh itu ya, yang jami mani dalam istilahnya orang pondok, yang jami mani tentang masalah Blatter. Jangan-jangan mudah-mudahan apa yang saya celetukan saya di hasil ngaji saya ke Gus Baha ini bisa menyumbangsi terhadap bagaimana mendefinisikan Blatter secara nanti bisa secara definitif gitu ya, Blatter itu seperti apa. Dinda Moniri ya. Nah, terlepas dari semua itu, apakah itu Blatter itu makhluk, apa Blatter itu perilaku atau sifat, terlepas dari semua itu, terlepas ya, lepas dari itu, karena masih belum ada yang nulis secara ilmiah. Lah, ini kok berani menitik ada titik temu antara dengan kalangan pikiran Murji'ah ini gimana nih? Variabel yang dipakai itu apa saja variabelnya ini? Kok bisa itu pengamatannya Dinda Moniri itu kok bisa ada titik temu kalangan Blatter, pandangan hidup bahkan ini gitu. Jadi ya lagi-lagi menulis itu karena iseng, hanya menduga ada hubungan antar variabel, kita tergerak untuk menelitinya dan membahasnya. Lah itu sebenarnya berangkat dari ide sederhana. Kok ada kesamaan Blatter ini dengan pemikiran Murji'ah ya? Tapi ternyata ya enggak juga gitu. Cuman ada satu poin yang itu saya berani bilang itu menjadi titik temu, walaupun secara waktu kesejarahan itu jauh ya, Murji'ah itu muncul dulu sekali dan secara epistemologis juga berbeda dengan munculnya Blatter. Dinda, sebelum lanjut, coba karena mungkin pemirsa banyak yang belum terbayangkan apa itu Murji'ah. Ya. Atau memang tidak semua ya. Saya khusnudon, tidak semua pemirsa Hasan tahu apa itu Murji'ah atau kalangan Murji'ah gitu. Sekilas Dinda jelaskan tentang Murji'ah itu apa dalam apa namanya perspektif pandangan hidupnya bagaimana?